Bayangkan hidup di awal abad ke-16. Dunia masih dipenuhi misteri, peta belum lengkap, dan banyak wilayah belum pernah dijelajahi oleh orang Eropa. Di tengah masa itu, ada seorang pemuda dari Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku, Indonesia, bernama Enrique. Ia bukan bangsawan, bukan pelaut terkenal, tapi kisah hidupnya akan menjadikannya sosok luar biasa dalam sejarah dunia. Enrique adalah orang yang secara tidak sengaja menjadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Sekitar tahun 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka, pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di sanalah Enrique, yang dikenal juga sebagai Enrique de Malacca atau Henry the Black, menjadi budak dan pelayan pribadi seorang penjelajah Portugis terkenal, Ferdinand Magellan. Magellan terkesan dengan kecerdasan Enrique. Ia mampu berbicara beberapa bahasa, Melayu, Portugis, dan bahasa daerah lain di Asia Tenggara. Karena kemampuannya itulah, Enrique dibawa oleh Magellan ke Eropa, tepatnya ke Portugal, lalu ke Spanyol. Bayangkan, seorang pemuda dari Maluku kini berada di seberang dunia, jauh dari kampung halamannya. Pada tahun 1519, Magellan memimpin ekspedisi besar Spanyol untuk menemukan jalur pelayaran barat menuju Kepulauan Rempah-Rempah, termasuk Maluku, tanah kelahiran Enrique. Enrique ikut dalam ekspedisi ini bersama sekitar 270 orang awak kapal di 5 kapal besar: Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Perjalanan itu penuh tantangan. Mereka menghadapi badai di Samudra Atlantik, kelaparan di Selat Magellan di ujung Amerika Selatan, hingga pemberontakan di kapal. Namun setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya menemukan lautan luas yang tenang, Samudra Pasifik, dan menjadi orang Eropa pertama yang melintasinya. Selama pelayaran, Enrique berperan penting sebagai penerjemah dan penghubung. Ketika rombongan sampai di Filipina pada tahun 1521, Enrique bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Bukti bahwa bahasa Melayu digunakan luas di kawasan Asia Tenggara saat itu. Magellan pun menyadari mereka hampir sampai ke wilayah asal Enrique. Sayangnya, Magellan tewas dalam pertempuran Mactan di Filipina. Setelah kematian Magellan, Enrique menuntut kebebasannya karena menurut wasiat Magellan, ia harus dibebaskan bila majikannya meninggal. Namun, para perwira Spanyol menolak. Enrique marah dan akhirnya menghilang dari catatan sejarah resmi. Diduga, ia bergabung dengan penduduk lokal di Filipina atau berlayar kembali menuju Kepulauan Maluku. Jika benar Enrique kembali ke tanah asalnya, berarti ia telah mengelilingi bumi, berangkat dari Maluku bersama Portugis, menyeberangi Afrika, Eropa, Amerika, hingga Pasifik, lalu kembali ke Asia. Sementara itu, para awak Spanyol baru menyelesaikan pelayaran keliling dunia setahun kemudian, ketika kapal Victoria tiba kembali di Spanyol pada 1522. Tapi, Enrique sudah lebih dulu menutup lingkaran bumi. Nama Enrique mungkin tidak sepopuler Magellan, tapi kisahnya menjadi simbol penting. Ia bukan penakluk, bukan pelaut besar, tapi seorang anak bangsa Nusantara yang tanpa sengaja menjadi manusia pertama yang mengelilingi dunia. Perjalanannya menggambarkan bagaimana sejarah global juga diwarnai oleh orang-orang Asia, bukan hanya bangsa Eropa. Enrique Maluku adalah bukti bahwa dari ujung timur Indonesia,
pernah lahir seorang tokoh yang meninggalkan jejak di seluruh dunia, meski tanpa disadari oleh sejarah Barat selama berabad-abad.